Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Atari. Saya adalah mahasiswa teknik elektrowinjani yang akan membahas tentang penguat operasional atau OPM di mata kuliah elektronika analog. OPM itu adalah suatu rangkaian penguat yang lengkap dalam bentuk sebuah IC, yang dimana bentuknya itu seperti ini, memiliki 8 kaki, itu ada 3 paling 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian sifatnya itu adalah penguatan tegangannya itu sangat besar, impedansi masukannya sangat tinggi, impedansi keluarannya rendah, karakteristik frekuensinya juga lebar. Kemudian terminal atau kaki operasional amplifier, ini adalah masukannya negatif, positif. Ini adalah V supply-nya positif, negatif. Ini RL. Ini gambar dengan dua supply, satu dua. Ini yang satu supply, ini satu. Ya. Kemudian ini kaki-kaki op-amp-nya, ada 8 pada umumnya. 1 sampai 5, kaki 1 sampai 5 itu offset 0. Kaki 2 masukan membalik inverting input. Kaki 3 masukan membalik non inverting input. Kaki 4 itu untuk tanah ground. Kaki 6 itu untuk keluaran output. Kaki 7 catut tegangan positif dan kaki 8 tidak digunakan. OPM 741. OPM 741 itu OPM yang paling umum dijual, yang paling ada dan paling banyak digunakan. Mempunyai beberapa versi, itu ada 741A, 741C, 741E, 741N. Huruf-huruf terakhir itu ini yang E, N, E, C, A itu huruf-huruf membedakan pada penguatan tegangannya, temperature range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. IC OPM 740C adalah singkatan dari commercial grade. C itu singkatan commercial grade, yang dimana 741 ini OPM ini yang paling murah dan paling banyak dan umum digunakan. Kemudian juga memiliki penguatan tegangan loop atau AOL sebesar 1 juta. Dan impedansi input mega ohm, impedansi output 75 ohm, mega ohm ini, impedansi input 2 mega ohm, impedansi output 75 ohm, dan unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Ini catu dayanya, rangkaian listrik catu dayanya ini seperti ini. Terminal output dan input. Terminal output, input. Ada 2 input dan 1 output. Maksimal V outputnya sama dengan plus V saturation, dan minimal V outputnya min V saturation. V saturation itu di bawah tegangan supply, V supply antara 1 sampai 2 volt. VO sama dengan AOL kali ED. Ini untuk mencari VO nya. AOL kali ED. AOL tuh kayak yang di atas 1 juta. ED-nya ini. AOL juga disebut penguatan atau gain terbuka. Ya, kayak tadi atas. ED itu adalah perbedaan tegangan masukan. Misalnya AOL-nya 200 ya. Misalnya yang baru AOL-nya 200.000. V supply-nya itu 13. V saturation-nya itu 13. Jadi ED ada sama dengan rumusnya adalah V plus minus V saturation per AOL. Plus V saturation per AOL sama dengan plus 13 volt per 200.000 sama dengan 65 mikro. Kemudian ini yang negatifnya. Apabila tegangan masukan berbeda antara 65 mikrovolt dan 65 mikrovolt, ini negatif positif, maka OPM berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku V output sama dengan ED dikali AOL. Jadi kesimpulannya, tegangan output berada pada salah satu batas plus V saturation atau negatif V saturation. Untuk mempertahankan V output tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipasang umpan balik. Karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka kepentingan praktis itu ED sama dengan 0. Ini tabelnya ya. Contoh langsung saja ya. Saya sini sampai sini. Di sini sampai sini. Untuk tegangan masukan negatif itu adalah misalnya itu min 10
mikro. Dengan masukan positifnya itu di hubungannya dengan positif itu besarnya min 5 mikro. Maka ED-nya perbandingannya itu dengan dikurangi dengan masukan min 5 ohm dikurangi dengan 10 ohm. Jadi ED sama dengan min 5 mikro dikurang min 10 mikro, jadi 5 mikro. Polaritasnya positif karena ini positif. Jadi polaritas ED-nya itu tergantung dengan hasilnya. Jika ininya positif, polaritasnya positif. Tapi bukan hasilnya positif, cuman polaritasnya. Ini polaritasnya positif. Ini negatif, kenapa? Karena polaritasnya negatif itu. Bukan hasilnya, besarnya. Maka untuk mencari V outputnya, itu sama dengan AOL kali ED. AOL-nya kan sudah diketahui dari atas. Sebesar 200.000, maka 200.000 AOL-nya dikali 5 mikro. Jadi hasilnya 1 volt. Polaritas VO-nya positif. Itu positif, ini positif. Untuk ini tegangan masukan, misalnya ini yang kedua ini adalah tabel yang keempat ini, barisan 4 ini plus 1.000.001. Tegangan masukannya yang positif itu 1 juta. ED-nya min 1 karena dikurangi antara ini dengan ini. Ini 1 mikro ya. Karena kalau min 2 volt maka ini harusnya 1 mikro. Polaritasnya negatif. VO sama dengan AOL kali ED. 200.000 dikali min 1. Jadi sama dengan min 0,2 volt. Polaritas VO-nya negatif karena ini juga negatif. Plus 5M dihubungkan ke op-amp yang negatif masukannya. Kemudian 0 dihubungkan ke plus yang plusnya dengan masukan yang plusnya di ohm sehingga menghasilkan ED sama dengan min 5. 0 masukkan ke positif plus 5 mili masukkan ke negatif, hasilnya min 5 mili. ED-nya dengan pengurangan antara ini dengan ini. V output sama dengan AOL kali ED sama dengan min 1000 volt. 200.000 dikali 5 mili. Kualitasnya juga ini negatif karena ini juga negatif. V0-nya sama dengan min V saturation sama dengan min 13 volt. Kemudian tegangan masukan yang dihubungkan ke tegangan masukan negatif yang dihubungkan ke op-amp-nya itu misalnya 0. Kemudian ada juga untuk positifnya itu 5 mili. ED-nya sama dengan 5 mili karena 5 mili dikurangi 0. Ini dikurangi ini. Polaritasnya juga positif, ini positif. V outputnya sama dengan 1000 volt karena 200.000 dikali 5 mili. Polaritasnya juga plus. Dan V saturation V0 sama dengan plus V saturation sama dengan plus 13 volt. Penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal itu penguat diferensial ideal. Sifat-sifat penguat operasional ideal itu penguatan ideal tegangannya terhingga. GV-nya atau AOL-nya sama dengan terhingga. Impedansi masukannya terhingga. Jadi arus masuknya sama dengan 0. Impedansi keluarannya sama dengan 0. Karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga F sama dengan terhingga hingga terhingga frekuensinya. Sifat-sifat ini merupakan dari ini ya, merupakan sifat yang ada dari ini ya, penguat op-amp umumnya ya. Cuman kalau yang ideal itu ini terhingga. Kalau awalnya itu tinggi, ini terhingga. Ini besar, awalnya ini terhingga. Saking besarnya gitu. Ideal itu kayak memperbesar sih. Ya. Cuman pada penguat operasional yang pada praktisnya itu tidak ada yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat yang ideal. Jadi pada praktisnya itu seringkali dianggap sebagai seolah-olah memiliki sifat yang ideal. Oke, kemudian ini op-amp-nya yang gambarnya seperti ini.
Ini gambarnya dari sebuah op-amp. Non inverting input masukannya, ini V supply-nya atau V saturation-nya, dan ini adalah V output-nya, tegangan output. Kemudian ini adalah inverting op amplifier. Untuk konfigurasi inverting op amp ini untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Ini masukan yang positif dihubungkan ke op amp masukan yang negatif. Jadi hasilnya adalah negatif. Sesuai dengan rumusnya, V out sama dengan negatif V in. Negatif ini polarisasinya, bukan hasilnya, besarnya. V input dikali R feedback resistance ini. Feedback resistance per R1 T R input. Jadi feedback resistance per input resistance ini grafiknya linear ke atas terhadap waktu, V-nya ke atas naik terhadap waktu. Jika dihubungkan ke negatif, masukan negatif dari op amp, maka hasilnya itu turun sampai ke ini nih, sampai V saturation. Jadi sampai V saturation-nya, negatif V saturation-nya. Jika udah sampai V saturation V-nya, maka V-nya tidak naik statis terhadap waktu, terus gitu. Kemudian non-inverting amplifier. Non-inverting amplifier ini adalah konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif ataupun sebaliknya. Jadi ini masukan positif, VI ini masukan positif, hasilnya juga positif. Itu ini keluaran negatifnya. Tuh. Ini R feedbacknya feedback resistance dan ini R1. Ini ada rumusnya, V out sama dengan V input, V output sama dengan V input dikali dalam kurung 1 per R1-nya itu R ini ya, feedback resistance, dan R2 itu sama dengan R1. Ini bukan R2 sebenarnya, ini R1. Dan ini juga harusnya feedback resistance ini RF. Dia tidak negatif karena tidak menginversikan, tidak merubah, karena positif menghasilkan keluaran positif, begitupun negatif juga gitu, negatif keluarannya juga negatif. Ini adalah grafiknya, grafik V-nya, V input terhadap waktu. Nah, dihubungkan ke op amplifier, dimasukkan positif, kemudian V outputnya itu adalah naik juga ya, naik sampai ke ini ya, V saturation-nya yang positif, V saturation yang positifnya. Sehingga jika sudah sampai V saturation yang positif, V-nya statis terhadap waktu, lurus ya guys. Kemudian zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding. Jadi artinya itu zero crossing detector yaitu membandingkan suatu tegangan masukan pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan nol. Tegangan tertentu misalnya itu V referensi. Nanti kita akan bahas di detik selanjutnya. Hasil perbandingannya dapat menggunakan rumus ED perbandingan yang di atas, sehingga didapatkan tegangan keluaran V output yang tergantung polaritas dari ED. Jika polaritasnya negatif, polaritas ED-nya negatif, maka V outputnya juga negatif. Dan jika polaritas ED-nya positif, maka V outputnya sama dengan positif V saturation. Ini bukan positif, ini negatif. Ini harusnya positif, ini harusnya negatif ya. Soalnya jika ED-nya ini negatif, maka V0 juga negatif tuh.
Jika ED-nya negatif, polaritasnya negatif, maka polaritas V0 juga negatif. Tuh. Begitupun positif. Jika ED-nya positif, V-nya juga positif. Oke. Zero crossing detector itu ada zero crossing null, inverting zero crossing detector, non-inverting zero crossing detector, inverting voltage level detector, dan non-inverting voltage level detector. Voltage, ya. Voltage. Kemudian siklus kerja atau duty cycle, yaitu perbandingan antara T on, waktu on, dengan periode dikali 100%. Ini ya gambarnya. Ini untuk grafik ini ya, kurva untuk T on-nya naik di sini. Dan ini kurva untuk T off. Ya. T off di bawah, T on di atas, naik, ini turun. Kemudian T itu total. T itu periode, yaitu total. T sama dengan periode sama dengan total. Totalnya ditambah aja. T on dengan T off gitu. Contohnya satu sinyal mempunyai periode 1 milisecond. Dan waktu on-nya sama dengan 3. Soalnya ini yang dikerjainya 3 harusnya. Ini juga 3. 3 aja bukan 2. 3 milisecond. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? TL untuk mengetahui waktu negatif itu sama dengan T off. Ini harus T off sama dengan TL ya. T off itu sama dengan TL sama dengan T min T on sama dengan 10 min 3. 10 itu T itu periodenya, T on itu waktu on-nya. 10 kurang 3, 7 milisecond. Kemudian duty cycle-nya sama dengan ini ya, T on-nya itu 3 per T periodenya 10. Jadi 3 per 10, 3 dikali 10, 100%. Jadi 3 per 10 kali 100%, jadi 30%. Kemudian detektor penyilang 0. Detektor penyilang 0 itu ada yang inverting, ada yang non-inverting. Untuk inverting, jika sinyal masukannya, masukannya masuk, V-nya masuk ke ini, yang negatif, pada op-amp-nya. Dan membandingkan dengan 0 di sini 0, pada masukannya positif di op-amp-nya. ED sama dengan plus input kurang min input, sama dengan plus inputnya 0, terus min inputnya ini V1, ini 0, ini VI ya, V input, ini 0. 0 kurang VI, jadi sama dengan min VI, negatif VI. Jika VI kurang dari 0, ini VI kurang dari 0, maka VO sama dengan V output sama dengan plus V saturation. Plus V saturation di atas ya, plus V saturation. Jika V input lebih dari 0, ini, maka V outputnya sama dengan minus V saturation ini. Minus V saturation ini di bawah. Tuh. Kemudian untuk non-inverting zero crossing detector, itu detektor penyilang 0 pembalik itu jika sinyal masukannya itu pada plus ini, sinyal masukan V inputnya itu pada masukan yang plus di op-amp-nya, dan dengan membandingkan masukan minus yang hasilnya itu 0, yang besarnya itu 0. Tuh. ED sama dengan plus input dikurangi negatif input. Plus inputnya itu V input, ini ya, plus inputnya. Negatif inputnya itu 0, jadi V input kurang 0 itu. Jika VI lebih dari 0, V inputnya lebih dari 0, ini ya, maka V0-nya sama dengan V saturation. Tuh. V0-nya sama dengan V saturation. Ini plus ya, bukan negatif. Plus saturation tuh di sini, dia di atas. Jika V-nya lebih dari 0. Untuk VI kurang dari 0 ini, maka V outputnya itu sama dengan V saturation tuh. Dia di bawah.
Jika V-nya lebih dari 0 ini, maka V outputnya itu sama dengan plus saturation ini. Dan V input kurang dari 0 ini, maka V outputnya ini di bawah V saturation, saturasi. Kemudian detektor taraf tegangan. Detektor taraf tegangan itu ada yang membalik, inverting, dan tidak membalik, non-inverting. Untuk inverting detektor taraf tegangan itu jika sinyal masukan VI-nya itu dihubungkan ke ini, masukan yang negatif di op-amp dan membandingkan dengan V referensi yang dihubungkan ke input plus input di op-amp. Jadi sinyal masukan masuk pada negatif op-amp dan membandingkan dengan V referensi plus op-amp. Ini bukan 0, V referensi. VAD sama dengan plus input kurang min input. Plus inputnya V referensi dan negatif input, min inputnya juga input, itu adalah V input. Ya. V referensi kurang V input. Jika V input lebih dari V referensi, ini ya, lebih dari referensi, V inputnya lebih dari referensi, maka V0-nya itu harusnya bukan plus, harusnya minus ya. Minus V saturation karena ini di bawah. Jika ini VI-nya, V inputnya lebih dari V referensi ini, dia di bawah. Jadi harusnya bukan plus, ini harusnya minus, negatif V saturation. Dan jika VI kurang dari V referensi, ini ya, maka V0 itu sama dengan plus, soalnya ini di atas, plus V saturation. Tuh, ini salah, harusnya plus, soalnya di atas ini V saturation tuh ya. Kemudian ini inverting, ini kemudian yang ini non inverting voltage level detector. Nih, detektor taraf tegangan yang non inverting tak membalik jika V input atau tegangan inputnya itu dihubungkan ke input yang positif input di op-amp. Ini salah gambarnya ya. Jadi ini harusnya masuk ke plus input, harusnya masuknya ke plus input V inputnya, dan V referensinya dihubungkannya harusnya ke negatif. Jadi ketukar sih, ini negatif, ini positif, itu harusnya seperti itu. Dan ini gambar grafiknya juga salah. ED sama dengan plus input min input sama dengan V input dikurang V referensi. Jadi jika V inputnya kurang dari V referensi, maka V0 nya sama dengan negatif V saturation. Dan jika V input lebih dari V referensi, maka V outputnya sama dengan plus V saturation. Ini benar, cuman gambarnya salah, harusnya ini ya. Jika VI kurang dari V reference dan V input kurang dari V reference ini ya, yang naik turun, maka V outputnya sama dengan minus V saturation tuh. Jika dia di bawah V ini, di bawah V referensi, V inputnya, maka dia V0-nya itu sama dengan V saturation tuh di sini. Dan jika di atas V reference inputnya lebih dari V reference di sini, maka V outputnya sama dengan V saturation tuh, dia di atas, plus V saturation di sini di atas itu. Jadi dia kebalikan dari ini ya, kebalikan dari inverting voltage ya, kebalikannya. Kemudian rangkaian tegangan referensi. Rangkaian tegangan referensi bentuknya seperti ini. Ini R1, ini R2. R2 di dekat dengan ground. Rumusnya adalah V reference sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikali plus V supply.
Misalnya V supply-nya 12 volt, plus V supply-nya 12 volt. R1-nya 100 ohm, R2-nya 50 ohm. Maka V referensinya adalah 50 R2 per 100 tambah 50, R1 tambah R2 dikali 12 volt, jadi sama dengan 4 volt. Oke, diketahui plus minus V supply itu sama dengan 15 volt, dan V saturation-nya itu plus minus 13 volt. Hitunglah T on, T off, dan duty cell. Gambarlah output tegangan V0. Oke, jadi pertama-tama kita cari tahu V referensinya. V referensinya itu sama dengan R2 per R1 tambah R2. R2-nya itu dari ini ya. Ini R2 10K, ini R1-nya 50K. Ini V-nya, V supply-nya, V itu 15 volt. R2-nya 10 ya, 10. R1 10K, R1 sampai R2 10K tambah 50K dikali 15 volt, jadi 2,5 volt. Kemudian kita gambarkan grafiknya ada di soal dengan ditambahkan V referensinya. V referensinya 2,5. Tuh. Hasilnya dengan menggambar lagi V outputnya, maka dari grafik ini, jika VI-nya di atas ini, V referensi, maka V outputnya itu plus V saturation. V saturation-nya 13. Ketika di bawah V referensi 2,5, V referensinya, V inputnya di bawah 2,5, maka tegangan outputnya itu min 13. Tuh. Karena dia di bawah V ini, dia di bawah tuh. Ya. Kemudian jika dia di atas, tuh, tegangan inputnya di atas V referensi, maka dia 13. Di bawah V referensi jadi min 13 tuh. Gitu. Gambarnya seperti ini. V output. Untuk soal yang B. Untuk soal yang A itu mencari T on, T off, dan duty cycle. T on-nya itu sama dengan TH, T high ya, HT high on. Yang ini ya H di atas itu sama dengan 30 milisecond. Ini ya, tinggal dibagi-bagi aja ya, karena ini linear. 80, ini 40, ini harusnya 20. Ini 40, ini 80. Ini harusnya 110 ya, harusnya 110. Ini 125, ini 140 gitu. Tinggal kurangi aja, 145 kurang 125 jadi 130 milisecond. T off-nya itu sama 105, kurangi aja. Dari 125 kurang 20. Soalnya ini T off-nya di sini. Grafik kurva T off-nya di sekitar sini nih. Ya, hasilnya 105 milisecond. T-nya, T periodenya, untuk mencari D kan harus ada T-nya. Yang dimana T on ditambah T off adalah 30 tambah 105. Jadi sama dengan 135 milisecond. Jadi hasil D-nya itu sama dengan T on per T dikali 100%. T on-nya 30 per 135. Ini 135, T-nya dikali 100% sama dengan 20 per 9%. Itu. Untuk soal yang A. Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk merangkai listrik, rangkaian elektronika. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.